Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Evandra dari kelas Sosiologi 6C. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana, NIM 103 dari kelas Sosiologi 6C. Perkenalkan, nama saya Lulul Magnonia. Perkenalkan, nama saya Nikmatin Hoiroh. Nama saya Novel Rakasani dari kelas Sosiologi 6C. Pada Desember 1998, BI menyalurkan dana sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI milik Samsul merupakan salah satu bank yang mendapatkan kucuran uang senilai 47,2 triliun rupiah. Pengucuran dana dilakukan lewat Master Settlement Acquisition Agreement atau MSAA, di mana Badan Penyihatan Perbankan Indonesia atau BPPN mengambil alih saham dan pengelolaan BDNI. Sehingga BDNI memiliki hutang 47,2 triliun kepada pemerintah dikurangi dengan jumlah aset yang dimiliki sebesar 18,8 triliun rupiah. Jumlah yang harus dibayarkan BDNI 28,4 triliun rupiah. Di tahun 2004, BPPN mengeluarkan surat keterangan lunas atau SKL terhadap Samsul. Padahal saat itu kewajiban sebagai debitur masih ditagihkan kepada Samsul. Sewaktu menjabat presiden, Megawati Soekarno Putri menyetujui pemberian SKL kepada obligor penerima BLBI itu. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada 2017 mengindikasikan adanya kerugian uang negara sebesar 4,58 triliun rupiah. Di tahun yang sama, KPK memeriksa Samsul dan Ici karena diduga telah bekerja sama dengan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad untuk merugikan keuangan negara sebesar 4,58 triliun rupiah. Pada tahun 2018, mantan Kepala BPPN Syafruddin didakwa melakukan perbuatan korupsi dalam penerbitan SKL bagi BDNI. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2019, Syafruddin dinyatakan tidak bersalah. Majelis Hakim mengatakan tidak ada pidana yang dilakukan Syafruddin dalam menerbitkan SKL BLBI. Di tahun yang sama, KPK mengajukan peninjauan kembali vonis bebas Syafruddin ke MA, namun ditolak pada Juli 2020. KPK memutuskan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh atas vonis lepas Syafruddin dan dalam kasus dugaan korupsi Samsul dan Ici Nursalim. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang KPK. Sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK. Pada 6 April 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. KPK tidak dimasukkan dalam Satgas Penagih Hutang BLBI itu. Kalau KPK diikutkan tidak tepat. Pertama karena KPK itu lembaga penegak hukum pidana. Lalu yang kedua, KPK itu adalah lembaga dalam rumpun eksekutif, tetapi bukan bagian dari pemerintah. Sehingga dia seperti Komnas HAM dan sebagainya. Dia kalau masuk ke tim kita nanti dikira disetir, dikooptasi dan sebagainya. Menurut perhitungan Satgas pada 15 April 2021, piutang BLBI yang akan ditagihkan kepada 48 obligor termasuk Samsul Nursalim sebesar 101 triliun 454 miliar rupiah. Menurut Menko Polhukam, kredit tersebut akan ditagih dalam beragam bentuk seperti properti, nostro, atau saham. Dalam kasus korupsi BLBI, kerugian yang ditimbulkan sangatlah besar dan menguras kas negara. Selain kerugian dari belum optimalnya pengembalian aset dari debitur atau obligor BLBI, kerugian lainnya yang timbul adalah bunga yang harus ditanggung oleh negara. Menurut BPK dan BPKP, penyaluran BLBI berpotensi menimbulkan kerugian negara karena dana yang disalurkan berasal dari keuangan negara dan oleh bank-bank penerima
digunakan tidak sesuai peruntukannya, seperti antara lain untuk membayar kewajiban pihak terkait, membayar dana pihak ketiga, membiayai kontrak derivatif, membiayai penempatan baru di pasar uang antar bank, ekspansi kredit, dan membiayai lain-lainnya. Upaya penyelesaian masalah BLBI. Yang pertama dari aspek hukum, yaitu penyaluran BLBI kepada Bank Umum Swasta Nasional oleh Bank Indonesia dihadapkan kepada dua pilihan atau kewajiban hukum, yaitu antara menutup bank yang bermasalah karena bertentangan dengan peraturan perundangan atau menyelamatkan sistem perbankan nasional untuk mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan sistem pembayaran luar negeri Indonesia, karena runtuhnya sistem perbankan akan menyebabkan runtuhnya perekonomian nasional. Pidana korupsi agar dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar sejumlah uang pengganti sebesar BLBI yang disalahgunakan, dalam rangka untuk memulihkan kerugian negara seoptimal mungkin. Apabila hukum uang pengganti dalam perkara pidana korupsi belum dapat dipenuhi, maka kepada terpidana hendaknya digugat secara perdata untuk mengembalikan uang tersebut. Yang kedua, aspek politik. Perlu dilakukan sebuah pemeriksaan khusus oleh BPK terhadap Bank Indonesia dan bank penerima BLBI. Kemudian yang kedua, walaupun penegakan supremasi hukum harus dilakukan, namun pengamanan dan pengembalian kekayaan negara yang sangat besar dan tidak dapat dipenuhi melalui jalur hukum, sehingga memerlukan adanya politik hukum yang tegas dan mengarah pada penyelesaian BLBI.